Semuanya, kami dari kelompok C1 Hygiene Pangan Asal Hewan akan melaksanakan praktikum pemeriksaan kualitas telur. Telur yang kami gunakan ada 3 jenis dan juga jumlahnya masing-masing 3. Telur ayam, buras, dan bebek. Pemeriksaan telur dapat dilakukan secara subjektif dan juga objektif. Yang subjektif, prosedurnya adalah pertama amati telur berdasarkan jenisnya, amati warna kulit telur, timbang berat telur, serta amati faktor mutu seperti persyaratan SNI-nya. Untuk pemeriksaan objektif, yaitu pemeriksaan yang menggunakan alat-alat dari laboratorium seperti Java Sorong, ini digunakan untuk menentukan indeks kuning telur dan indeks putih telur. Nah, untuk hasil dari praktikum kelompok C1 itu laporannya dapat diakses pada link yang ada di layar ya teman-teman. Sekian dari kelompok C1, terima kasih. Halo, kami dari kelompok C1 Hygiene Pangan Asal Hewan yang akan melaksanakan praktikum mengenai RPH dan pemeriksaan antemortem. Nah, setelah melakukan penilaian untuk RPH-nya, kita eksplorasi tempat, sarana dan prasarana yang ada di RPH dan pasar ini. Terlihat beberapa ditunjukkan ruangan-ruangan maupun area-area tempat di mana nantinya hewan-hewan itu akan disembelih dan sebelumnya dilakukan pemeriksaan antemortem oleh pihak yang berwajib. Nah, di sini adalah tempat di mana nanti hewan itu akan disembelih, pengeluaran jeroan, juga ada pemisahan ruangan di antara ruangan yang bagiannya kotor dan juga bagian yang bersih, tempat pembagian karkas. Nah, jeroannya tadi yang sudah dipisahkan itu akan jalan ke area situ sampai ke tempat pembersihan ini untuk dicuci. Nah, tadi itu tempat penyembelihan sapi, sekarang adalah tempat penyembelihan babi di mana di sini ada kandang babinya. Lalu juga terlihat adanya krematorium. Nah, di dalam RPH babi ini itu ada namanya instalasi air panas untuk proses peluluhan bulu atau scalding pada babi. Lalu ada sarana pengolahan limbah dan distribusi daging nantinya. Nah, pada dini hari ini, itu dilakukan pemeriksaan antemortem sebelum dilakukannya penyembelihan. Aspek yang diperiksa diantaranya jumlah ternak sapi yang dipotong, apakah dia jantan atau betina itu berapa ekor, kelainan-kelainan hasil pemeriksaan antemortem mencakup fraktur, kurus, pincang, normal maupun lainnya, serta keputusan akhir berdasarkan hasil pemeriksaan antemortem menurut Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2010. Nah, setelah dari babi itu dimasukkan ke air panas, lalu selanjutnya dilanjutkan oleh prosedur scalding atau rontokan bulu pada babi. Nah, setelahnya ini adalah pengeluaran isi jeroan dari babi. Dan ini adalah proses pembagian karkas yang nantinya akan didistribusikan. Hasil praktikum kami dapat dilihat di link ini ya. Sekian dari kelompok C1, terima kasih. Pemeriksaan postmortem dimulai dengan pemeriksaan sederhana dan apabila diperlukan
akan dilengkapi dengan pemeriksaan mendalam. Pemeriksaan sederhana sendiri meliputi pemeriksaan organoleptis yaitu seperti bau, warna, konsistensi, dan pemeriksaan dengan cara melihat, meraba, dan menyayat. Adapun urutan dari pemeriksaan sederhana itu dimulai dengan pemeriksaan kepala dan lidah. Lalu pada pemeriksaan organ rongga dada yang dilakukan dengan cara melihat, meraba, dan menyayat seperlunya seperti oesophagus, laring, trakea, paru-paru, lalu jantung, dan yang terakhir diafragma. Pada pemeriksaan paru-paru juga memperhatikan kelenjar paru-paru yang meliputi kelenjar bronkiectasis anterior, medialis, dan juga posterior. Lalu ada pemeriksaan pada jantung dengan memperhatikan perikardium, epikardium, miokardium, endokardium, dan juga katup jantung. Lalu selanjutnya dengan pemeriksaan organ rongga perut yang dilakukan dengan cara melihat, meraba, dan menyayat seperlunya seperti pada hati dan limpa, ginjal yang meliputi kapsul, korteks, dan medulanya, lalu ada usus beserta kelenjar mesenterialisnya.